Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayu ting ting dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan pantunan nih bulan. Benar. Ayo ting ting. Hobi saya Anu ngajawab salam bangsa musim kuring di doa mudah-mudahan asup surga. Amin. Anu teu ngajawab salam musim kuring oge mudah-mudahan kita tobat. Amin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat hikmat dan keberkahan kita masih kesempatan Allah untuk melaksanakan sebagian dari kita melaksanakan subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita senantiasa tak lupa salawat dan salam semoga tercurah dan dilimpahkan kepada panjenengan alam Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM sekalian, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13, Saya Pak. Serangan panjang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang sifat orang bertakwa. Salah satu sifat orang bertakwa adalah sedikit tidur pada waktu malam. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan lewat Al-Qur'anul Karim di surah 51 Az-Zuriyat ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalilan minal laili ma yahjaun. Sedikit sekali tidur pada waktu malam. Kata yahjaun mempunyai arti tidurnya pada waktu malam yang dikuatkan dengan kata qalilan yang artinya sedikit. Jadi maknanya adalah mereka tidur sebentar saja pada waktu malam, atau mereka tidak tidur melainkan sebentar saja pada waktu malam, atau mereka tidak tidur melainkan hanya sebentar saja. Orang kita suka tidur sebentar ya, malam. Banyak tidurnya, banyak bangunnya. Banyak tidurnya. Nah, jadi orang yang bertakwa sedikit tidur di waktu malam digunakan untuk berzikir, membaca Al-Qur'an, sholat, melakukan Allah Azza wa Jalla. Ayat ini memberikan pengertian bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang suka bertahajud dan berjihad. Tidurnya pun bernilai ibadah karena didasarkan pada ilmu dan niat karena Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun." Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa fi jannati wa uyun, berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Quran surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 15. Pada ayat ini
Allah menerangkan tentang ganjaran bagi mereka yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dan selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya akan diberi ganjaran yang baik dan berada di dalam taman-taman surga yang indah, menyenangkan. Dan selain itu mereka juga berada di mata air yang jernih dan sejuk menyegarkan. Itulah ganjaran orang yang bertakwa diberikan oleh Allah, ketenangan lahir batin, ya, subhanallah, keindahan, menyenangkan, diberi istri yang cantik dan cerita luar biasa bagi orang yang bertakwa nanti di akhirat nanti dan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Oh, maksuratun fil qiyam." Bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Quran surat Ar-Rahman ayat surat ke-55 ayat 77. Di surga tersebut, Pak, bidadari yang terjaga dalam kemah-kemah. Tiara, subhanallah, ya, dijaga, tidak ada yang menyentuh satu orang pun. Untuk siapa? Bagi bapak-bapak yang masuk surga. Oh, yang nggak masuk surga. Oh, yang ketemu dengan bidadari. Alhamdulillah. Ibu kayak jangan lupa, ibu tidak dapat bidadari laki-laki anu paling ganteng, tidak ada yang paling ganteng. Kamu coba udah dia mata jabatan. Habis bacanya. Dan subhanallah, jangan pesimis, ibu juga mendapatkan bidadari laki-laki yang ganteng, subhanallah, luar biasa. Begitu juga bapak-bapak mendapatkan bidadari di surga, subhanallah, luar biasa. Bidadari surga dijaga dari pandangan dan sentuhan selain pasangan mereka. Kehidupan surga penuh ketentraman tanpa gangguan dan rasa tidak nyaman. Tempat tinggal berupa kemah mutiara menunjukkan kemewahan yang belum pernah terbayangkan. Siapa yang menjaga kesucian diri di dunia? Allah balas dengan pasangan yang suci dan terhormat di akhirat. Surga bukan hanya indah, tetapi aman, damai, dan bebas dari kegelisahan. Lamun di dunia sok aman tara, sakapun aman, sakapun tidak aman. Sok bebas di dunia tara, sakapun bebas, sakapun tara. Di dunia sok gelisah tara. Gelisah we, lamun teu boga duit kumaha? Gelisah, lamun dicarekan duit istri sok gelisah tara Pak? Masa dicarekan duit istri tara? Punya subhanallah. Oh, saudara kan suami tara. Gambaran terkait surga menegaskan bahwa janji Allah itu nyata. Jadi janji Allah itu nyata dan pasti. Ayat ini memotivasi seorang mukmin untuk menjaga iman, menjaga akhlak dan kesetiaan. Ayatnya, ibu suka setia kepada suami, Bu? Setia. Alhamdulillah. Bapak suka setia kepada istrinya, Pak? Ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bagi orang mukmin di surga mendapat sebuah kemah dari mutiara yang berlubang. Panjangnya 60 mil, di dalamnya terdapat para istri orang mukmin yang satu tidak melihat yang satu yang dengan yang lainnya. Hadis yang Bukhari nomor hadis 3244 dan hadis yang Muslim nomor hadis 2838. Pada ayat ini memberikan pengertian bahwa orang bertakwa adalah orang yang suka bertahajud dan berjihad karena didasarkan pada ilmu dan niat karena Allah aja. Kadang-kadang kita punya dosa, Bu, Pak punya dosa tidak? Sahabat dosa kita, silakan tangan minta kepada Allah. Makanya para ulama suka begini. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fil lana
Ya Allah Maha Suci, ampunkan dosa abdi, sareng ibu rama abdi, sareng sadaya mestami. Masuk itu tak? Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidan wa fir lana ma mado ya wasi'an kaum. Ya Allah Maha Suci, nyukeun atos sakti kanggo beribadah haji sesana kanggo jeung istri. Saudara, ulah nyukeun atos sakti cenah kenaon? Kanggo ibadah gitu nya sesana kanggo istri. Nama istri cenah. Mau lah istri cukup kali dia. Subhanallah. Pandang masuk itu ya. Ayat-ayat ini berbicara tentang ciri orang-orang mukmin beserta pahala yang akan mereka dapatkan di akhirat. Orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian tidak menyekutukan Allah Ta'ala dengan apapun, tidak bermaksiat, tidak meninggalkan kewajiban-kewajibannya di dunia, tidak melakukan yang diharamkan, mereka itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan di surga dan bersenang-senang di tamannya. Mereka akan mendapatkan apa yang telah Allah Ta'ala janjikan, yaitu kenikmatan abadi dan keselamatan dari siksa neraka. Sehebat apapun ya kita, sepintar apapun kita, sekuat apapun, itu musuhnya cuma satu, yaitu uang. Kau akan menua, betul tidak? Kau akan lemah, betul tidak? Kau akan sakit, betul tidak? Dan pada akhirnya kau akan mati. Urang teh bakal itu ngantri urang teh bakal mohon. Harta, jabatan, bahkan tubuhmu, semua itu adalah titipan. Dan ingatlah, sebagai titipan suatu saat akan diambil oleh pemiliknya. Siapa? Allah Jalla Jalla. Oleh karena itu, jangan pernah sombong dengan apa yang kau genggam saat ini. Allah Ta'ala menjelaskan 3 ciri atau sifat orang yang akan mendapatkan kenikmatan, yaitu yang pertama, orang yang berbuat baik di dunia. Ya, yang pertama, orang yang berbuat baik di dunia. Yang kedua, orang yang mengurangi tidur malam. Yang ketiga, orang yang menginfakkan harta di jalan Allah Ta'ala. Pertama, orang yang berbuat baik di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menginformasikan dalam Quran surat 51 Az-Zariyat ayat 16, akhirina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dalika muhsinin. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Nah, orang-orang muslimin yang berbuat baik, ya, mereka sangat menikmati ganjaran ini dan mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Orang-orang yang bertakwa itu mendapat anugerah yang membahagiakan ini, karena sesungguhnya mereka sebelum itu, yakni saat kehidupannya di dunia, adalah orang-orang yang selalu tekun beribadah dan berbuat baik kepada sesama dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baiklah terhadap hablum minallah dan hablum minan nas. Insyaallah Allah akan memperbaiki diri kita. Orang yang berbuat baik ketika di dunia senantiasa memperbaiki niat dan amal hanya karena Allah. Nah, mereka menunaikan kewajiban sesuai dengan tuntunan
tuntunan syariat, tidak mengurangi, tidak menambah, dan tidak juga mengada-ngada. Mereka tidak pernah berputus asa, baik dalam kata-kata maupun perbuatannya yang bernilai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, orang yang mengurangi tidur pada malam. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan dalam Quran surat 51 Az-Zariyat ayat 17 lanjutannya, kanu qalilan minal laili ma yahjamun. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Mereka orang-orang yang bertakwa itu sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wa bi asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 18. Sebagian waktunya dipergunakan untuk melakukan kebaikan dan ibadah kepada Tuhan. Dan pada akhir malam setelah melaksanakan sholat tahajud, mereka melanjutkan dengan zikir dan memohon ampunan kepada Allah yang Maha Pengampun kepada semua makhluknya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengurangi tidur malam sejatinya tidak akan membuat seseorang lemas. Bahkan sebaliknya dia akan mendapatkan kenikmatan apabila malamnya itu dihabiskan untuk sholat tahajud, beristighfar, memohon ampunan atas segala dosa, dan memohon agar diselamatkan dari siksa neraka. Yang ketiga, orang yang menginfakkan harta di jalan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat surat 51 ayat 19, wa fi amwalihim haqqul lisabiri wal mahrum. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Orang-orang yang bertakwa itu selalu taat dalam melaksanakan ajaran Allah, dan mereka juga menyadari bahwa pada harta benda yang mereka miliki sesungguhnya ada hak yang pasti mengeluarkan baik berupa zakat maupun sedekah untuk orang miskin yang meminta bantuan dan orang miskin yang tidak mengulurkan tangan untuk minta kepada orang lain. Wa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Quran surat Az-Zariyat ayat 23. Setelah menyadari semua kenikmatan itu, maka demi Tuhan pencipta langit dan bumi, sesungguhnya apa yang dijanjikan dan yang sering kamu ingkari itu seperti keniscayaan kiamat, hari perhitungan, balasan surga dan ajab neraka pasti benar-benar terjadi seperti apa yang telah kamu ucapkan, memang benar terjadi dan tidak seorang pun mengingkarinya. Kenapa waktu pohon karena ibadahnya, karena waktu pohon karena ibadah digawe mah dengan dunia, tapi sholat mah bekerja di akhirat. Katanya subhanallah ya, mengeluarkan harta yang dan dengan menginfakkannya di jalan Allah Ta'ala tidak akan membuat pemiliknya bangkrut dan kekurangan, malah sebaliknya Allah Azza wa Jalla akan berlipat gandakan harta apabila dia mengeluarkannya dengan ikhlas, ya, dan Allah pun ridho kepadanya. Allah tidak mengalahkan tentara yang mengejar Nabi Isa, karena Nabi Isa itu mau dikalahkannya oleh tentara-tentara yang dibunuh, ya, tapi Allah mengangkat Nabi Isa ke sisinya. Allah tidak memadamkan api untuk Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim itu dibakar, subhanallah. Tapi dengan izin Allah, Allah tidak memadamkan itu api. Nah,
dengan izin Allah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, api itu menjadi dingin. Seringkali Allah tidak menghilangkan kesusahan yang menimpamu, tapi Allah menguatkanmu dan memberimu jalan untuk melewatinya. Dan seringkali pertolongan Allah itu datang di saat-saat akhir, seperti ketika kita sebentar lagi akan Ramadan melaksanakan ibadah puasa. Setelah ibadah puasa dulu hari raya Idul Fitri. Kadang-kadang orang suka beli buku tidak ingin beli buku, beli baju pernikahan, beli baju bermajikan, beli kue segala sok bingung. Tapi akhirnya di ujungnya luar biasa. Nah, makanya bersama. Ciri lain orang-orang beriman mendapatkan kenikmatan adalah senantiasa memikirkan ciptaan Allah. Mereka memikirkan ciptaan dirinya di alam semesta dan menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertafakur. Seseorang dapat melihat kehebatan Allah Azza wa Jalla serta kesempurnaan kekuasaan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Allah membuatkan langit dari ujung pasti ke ujung maghrib, tidak ada tiang satupun. Kalau kita membuat rumah pasti ada fondasinya, ada tiangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit. Lihat apa dari masjid ke maghrib tidak ada tiang. Bukan satu langit, 7 lapis langit. Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, 5, langit 7 dibuktikan dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Ta'ala menyipatkan orang-orang ihsan yang akan masuk surga sebagai orang yang suka bangun pada tengah malam untuk beribadah. Ada beberapa penafsiran tentang Quran surat 51 Az-Zariyat ayat 17. Kan qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Qalilan seperti bahwa orang-orang akan masuk surga yang senantiasa bangun pada tengah malam, dan termasuk golongan muslimin jumlahnya hanya sedikit. Jadi orang yang masuk surga itu jumlahnya tidak banyak, sedikit, qalilan. Subhanallah. Apakah kita akan masuk surga atau neraka? Wallahu a'lam. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat maghfirah kepada kita dan ridhonya masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kedua, mereka hanya sebentar tidur kemudian bangun untuk ibadah. Ketiga, memperbanyak ibadah malam dan hanya tidur sedikit. Dari Abu Dzar Al-Ghifari bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya, bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja dirimu berada, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya, serta pergaulah manusia dari akhlak yang baik. Namun orang bergaul dengan manusia teh kudu dengan akhlak yang baik. Kumaha cenah urang masuk moeng gitunya, sok niupan pantatnya tah apa kabar? Boleh urang deui gitunya supaya urang stres deui, kudu serius, urang teh serius soalnya urangnya nih ibarat kana budak TK deui nya didanya. Biasa sama, coba lamun ka budak-budak sideureun moal daek makan sekolah. Bapak sepuh sudah paling gitu ya, tapi di dia masa sama ya. Alhamdulillah juga netoyan mereka tuh jadi sama dunia silaturahmi. Alhamdulillah. Dalam diri anak Adam terdapat 4 permata keistimewaan. Pertama akal, kedua agama, ketiga rasa malu, keempat amal soleh. Namun 4 permata ini bisa hilang karena 4 perkara. Marah menghilangkan akal. Lamun bapak marah kaisi pasti menghilang akalnya. Nah, wae anu aya di pakai togel saya. Maksud itu kan. Akhirnya ulah kitu yo. Subhanallah. Ayo marah dari masalah. Marah itu setan. Akhirnya ulah sekali-kali ulah marah. Yo, lamun isinya eta wek-wek ulah maruana. Lamun diturut teh lebih wek-wek terus we. Lamun wek-wek mah saya cicing. Jadi kan era salah. Anu kalau saya
survei seperti itu. Kayak apa? Coba kalau istri ulang KWPK ulang melawan, kayak bosan. Ada apa kayak gitu? Sudah terjadi dengan malahan celaka gitu ya subhanallah. Lamun sarwana berkira apa ya teh? Subhanallah. Hasad menghilangkan agama. Lamun jelema sok hasad, maksudnya jual kabakur menghilangkan agama. Nuka tilu taman menghilangkan rasa, lamun ulang taman. Lamun ulang naon itu kedua, lamun ulang hayang ulang terus malah hayang presiden tilu periode eta tamat tah nya saudara itu eta teh ngarasa malu mah teh malu jabatan kedua asup dah ya rasa malu gitu sebenarnya. Yang ketiga mengumpat menghilangkan amal soleh. Namun orang mau berbantu karena ada tak ngumpat pakai tahu tapi ngumpat pakai tahu kan ngomongkan batu amal orang teh rusak habis ngomongkan baturnya subhanallah ya. Jagalah hatimu karena rusaknya hati menghilangkan cahaya diri. Semoga Allah menjaga akal, menjaga iman dan amal kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jalan menuju ketakwaan. Ada jalannya menuju ketakwaan. Pertama yang pertama meluruskan akidah dari berbagai unsur kemusyrikan. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 3. Yang kedua, senantiasa ingkar kepada Allah Ta'ala dimanapun berada. Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 191. Yang ketiga, menjauhi perbuatan sia-sia dan selalu mengisi waktu dengan hal-hal positif. Yang keempat, senantiasa berintrospeksi diri agar tetap istiqomah di jalan yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala dimanapun berada. Yang keenam, mengkonsumsi makanan halal dan menjauhi makanan haram. Yang ketujuh, membaca Al-Quran setiap hari. Yang kedelapan, menjaga sholat malam dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal itu cukupnya. Kajakarta ke Sukabumi. Kalau jalan Parapatan, Ampura Islam Abdi, Anusul sama Pak. Nah, kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad wa barik ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayat surah Al-Limit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Benar, aku qaul hada wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.